Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, peserta yang saya banggakan, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bertemu lagi ya dalam Zoom meeting lanjutan dari materi yang kemarin. Masih banyak kemarin teman-teman yang belum bergabung ya, mungkin karena atau kena gesek dia, kena ketik, mungkin terkunci ya. Nah, nanti kita ulang sedikit bagi teman-teman yang kemarin terlewat tidak mengikuti Zoom meeting ini. Nah, sebelum dimulai, marilah kita buka dengan doa, semoga kegiatan kita Zoom meeting ini diberi kemudahan, kelancaran, dan keberkahan. Berdoa dipersilakan. Ya, terima kasih. Baik Bapak Ibu, seperti janji saya yang kemarin, saya mau ngasih alat pencari ya, lagi satu, slide EDDC ya. Nah, slide EDC saya mendapatkan hasil mencari referensi ya, malam-malam begadang, akhirnya dipertemukan oleh alat pencari lagi satu ya. Semoga bisa bermanfaat, memudahkan nanti Bapak Ibu mencari nomor klasifikasi atau yang lain. Nah, alat ini juga bisa dimanfaatkan sebagai kamus, menanyakan sesuatu apa saja. Kalau memang itu ada di mesin itu, bisa ditemukan. Kalau tidak, mungkin ada informasi yang disampaikan di mesin itu ya. Itu bukan berupa, kita nggak usah nginstal lagi. Nggak usah nginstal karena dia sudah ada di Telegram. Ya, nanti cara penggunaannya nanti saya kasih tahu. Nanti kita bisa cross-check dengan EDDC dan di Telegram itu ya. Apakah sama ataukah tidak, kan bisa kita cocokkan. Sebentar ya, saya buka Telegram dulu. Bisa dilihat Bapak Ibu di layar? Siap, bisa ya? Pak. Nah, bisa. Nanti dicoba Bapak Ibu juga buka Telegram ya, baik itu di HP atau di laptop bisa ya. Nah, coba dibuka dulu. Nanti kita masuk ke sana ya. Masuk. Sudah semua? Sudah. Sudah semua, nanti di search itu ya, di apa namanya, tanda pencarian sebelah kanan itu, atau di sini juga bisa di search ya. Kalau di HP di sebelah kanan, kalau di laptop sebelah kiri juga bisa. Ya, sebelah kiri diklik, nanti kita cari ini ya. Nah, kita install Pak cari itu seperti apa. Nah, muncul ya, sebentar. Nah, ini ya, kelihatan dia. Nanti Bapak Ibu di pencarian ini coba diklik, aduh sebentar. Coba klik demo
underscore slim boot ya. Coba diklik, langsung ikutin. Sudah? Sudah bisa masuk? Belum. Coba ya dulu ya. Nanti di pencarian tuh klik dulu demo karena belum masuk ya. Kalau saya sudah bergabung, Bapak Ibu yang belum klik demo garis bawah ini underscore slim boot. Nanti ada muncul gambar Pak cari ini seperti ini ya. Nanti kan ikutin dia apa bahasanya itu biar Ya, bisa. Sudah? Iya, sudah. Sudah ya. Yang belum? Belum, Pak. Boleh coba ya biar bareng-barengnya biar bisa nanti kita coba. Ya ini contohnya sudah saya coba ya. Sudah bisa. Saya coba mencari kamus muncul ya. Pak Made, sudah Pak Made? Belum, masih gini, masih pakai 2 laptop nih. Satu laptopnya dipakai, jangan keduanya. Satu aja, nanti satunya pakai EDDC-nya ya, kita cocokkan. Tentang tajuk ya Pak Hadi? Ya? Tentang tajuk. Iya, apa aja kita tanya nomor kelas bisa dia. Ntar caranya saya kasih tahu ya. Penting sudah bergabung dulu. Gimana cara mencari kelas bisa atau mencari arti suatu kata bisa ya. Ada caranya supaya bisa keluar dia. Tanya apa aja bisa dia. Kalau ini kan harus pakai internet ya Pak Made, karena dia masuk ke jaringannya. Laptopnya dipakai gini dulu, dipakai tethering atau wifi ya, supaya bisa masuk dia. Karena ini kan Telegram harus pakai paket ya, paket data. Masih banyak yang belum? Sudah. Yang belum? Sudah. Pak Made aja yang belum ya. Ini pakai laptop pemangku dia nggak bisa, dia harus laptop pemangku harus tentang agama semua dia, nggak boleh tanya yang lain-lain. Dalam pencarian siapa dicari di Telegram, Pak? Ini nih demo underscore slim boot ya. Yang di kursor saya ini Pak Made, ini demo underscore slim boot, atau klik demo underscore mungkin udah langsung muncul ya. Langsung muncul gambar Bapak pakai belangkon ini. Pakai jimat. Sudah Pak Made? Sudah ya. Kalau sudah semua, ada yang belum? Sudah semua? Ya, Pak. Ya, Pak. Kita coba sekarang ya. Pak Humaydi kayak penyiar radio ini. Gitu. Coba kita tutup. Cara penggunaannya sekarang ya. Kita coba gimana caranya. Kalau kita mencari suatu kata, tinggal langsung klik dia. Klik di sini, langsung klik mencari apa ya, bahasa tentang kamus, langsung klik kamus, coba kamus langsung di enter. Hitungan detik dan muncul ya istilah kamus itu apa ya. Misalnya kalau mencari
kalau mencari kelasnya, ada pakai kata kunci dulu. Klik kelas dulu, kelas biasa, C kelas ini, langsung spasi kamus. Enter. Muncul tentang kamus itu ya, klasifikasinya. Oh, kan lebih cepat ya. Nah, dicoba dulu, bisa atau kata yang lain. Pak Ibu mau mencoba apa? Kelas pendidikan. Nah, klik coba kelas pendidikan. Pendidikan. Enter, langsung muncul kan? Hitungan detik dia, nggak ada 2 detik sudah muncul nih kelas pendidikan. Ada kan? Nanti kita cocokkan apakah benar tidak. Ya, kelas apa aja ditanya. Lebih mudah kan Bapak Ibu ya? Ya, Pak. Nah, Ya, Pak, dibandingkan betul. lebih mudah ya. Tapi ada kalanya dia tidak cocok dengan EDDC, tapi sebagian kecil ya. Tapi rata-rata hampir mirip ya. Hampir mirip. Tergantung kata kunci. Kalau misalnya kata kunci yang tidak dia tidak pahamin, dia ada keterangan. Mungkin ada istilah cari bahasa yang lain. Gimana Pak Made? Speakernya Kalau dijawab hai berarti nggak ada, berarti dalam kamusnya, berarti dalam pikirannya ya. iya, belum dimasukkan di mesin itu, belum dimasukkan sama yang bikin. Tapi yang lain masih muncul ya. Misalnya mau klik apa aja muncul ya. Kan lebih bagus ini praktis ya. Lebih praktis Praktis dan cepat. dan cepat ya. Ya, ini gunanya juga di cross check ya dengan EDDC sama manualnya ya. Jangan langsung berpatokan, coba dicek dulu sama enggak dia. Lebih cepat kan? Daripada kemarin laptopnya Pak Made udah pakai 2 laptop, nggak mau kebuka EDDC-nya lagi. Banyak laptop. Pak Ade, Nah, ya gimana Pak Zainal? Pak Monikin ini terputus-putus tadi. Langkah awal itu, Oh Pak Zainal belum udah, tapi cuman muncul caranya. dari Muncul awalnya apa? langkah awal. Langkah awal untuk kita masuk itu ya. Nah, sebentar saya buka lagi. Langkah awal di pencarian ini, di pencarian tanda search ini, diklik apa demo underscore ya. Underscore apa tadi itu? Coba saya buka dulu. Biasanya 3 hari sudah banyak Ibu. Kalau mau 1 minggu nggak bisa. Apa ini ya kan? Underscore demo underscore slimboot. Nanti ada gambarnya dia itu. Oh, Bapak pakai berlangkon, pakai jimat ini. Ya, alhamdulillah ketemu ya alat mesin lagi supaya memudahkan. Sudah Pak Zainal? Siap, sudah Pak. Sudah ya? Nah, coba diklik apa dulu Pak Zainal? Dicoba saja tentang apa? Mau nanya istilah kata, atau kalau mau mencari nomor kelas di perpustakaan, itu pakai kata kelas dulu awalnya. Pakai kata kunci dia kelas. Kalau tidak pakai kata kunci kelas, dia menjawab istilahnya dia, istilah arti kata itu. Kalau ada kita pakai kata kunci kelas, kelas-kelas tentang perpustakaan dia muncul. Coba kita coba ya, coba dengan EDDC sama apa tidak? Kita buka juga EDDC coba. Siap. Nah, biar kita cross check ya, cross check biar sama-sama. Nah, coba kita ketik apa ya? Al-Quran dan terjemahan coba ya. Enter, dia muncul di 29. Yes. Nah, ini kan sudah ada Al-Quran terjemahan. Coba kita pakai mesin pencarian, bisa nggak dia? Pakai
Coba Al-Quran. Coba langsung disambung ya, nggak pakai spasi. Al-Quran terjemahan, atau kalau nggak mau, oh kan, Pak carinya dulu. Saya ada kata Ini. maaf. Ketemu? Udah Pak, Al-Quran. 297. Di Pak carinya ketemu juga? Ya, Terjemahan. Coba di enter. Oh, saya belum paham maksud Anda. Apa? Oh, kelasnya belum ada ya? Tadi kelas Al-Quran terjemahan. Coba enter, muncul nggak dia? Oh, muncul ya, sama ya berarti ya? Muncul juga. Oh, muncul kan? Di mesin EDDC juga muncul ya. Sama ya nomor kelasnya ya? Sama ya, berarti kan sama berarti. Harus ada Lebih mudah mana, Bapak Ibu? Telegram. Telegramnya, Pak carinya itu. Iya, lebih mudah ya. Nah, kita Sangat mudah, sangat mudah. sangat mudah. Ya, alhamdulillah ya ditemukan dengan salah satu alat pencari lagi. Nah, ini tuh teman-teman yang kemarin belum bergabung, apa mau diulang lagi untuk klasifikasinya mengenai teorinya? Diulang, Pak. Diulang lagi ya, biar Siap, mohon lebih mantap. diulang Pak ya. Nah, diulang sekilas dulu ya. Jadi pasti tuh tahun itu hadir pas tuh belum bisa kena mengajak lain Nah, ya. ini sudah kemarin saya Perlu edit latihan ini. lagi ini PowerPoint-nya, mungkin ada klasifikasi yang enggak pas dia ya, saya ulang lagi. Ini untuk teorinya nggak usah saya jelaskannya, langsung ke praktek ya. Nanti teorinya ini penjelasannya nanti dicari sendiri, dibaca-baca dulu. Langsung kita ke praktek. Kita cocokkan dengan kelas EDDC dan kelasnya Pak Cari. Kelasnya Pak Syari. Pak Cari. Nah, ini contohnya ya. Nah, misalnya kita pakai tabel 1 dulu. Misalnya ada buku notasinya koperasi, majalah koperasi. Nah, coba kita klik majalah koperasi. Sama apa tidak? Nah, pakai di EDDC, sama juga Pak Cari. Majalah koperasi ya. Koperasi. Dia buka dia. Coba kita pakai Pak Cari. Kelas majalah koperasi. Oh, belum muncul ya. Oh, muncul. Koperasi di Indonesia. Ini 334 kelasnya. Kalau di mesin EDDC beda ya. Dia di kelas berapa ini? 334. Kalau di sini apa yang 330 ini? Oh itu. 334 ya. Nah, ini koperasi 334 ya. Nah, sama dia koperasi di Indonesia sama ya. Seperti ini 33405 334. 98. Di mesin di Pak Cari juga sama ya. Siap, sama-sama. Ya, Pak. Berarti sama ya. Sama Pak. Nah, berarti sama.
Sama juga contohnya penelitian sekolah dasar. Sama ya, sama seperti di atas ini. Sama juga dicari, sama. Lanjut kita ke contoh kelas penambahan. Ada penambahan 0 ya. Di contohnya di majalah peternakan pada kelas 636 itu ada instruksi dia untuk menggunakan tambahan 0, pakai 2 0. Contohnya seperti majalah peternakan. Nah, coba kita klik di majalah peternakan, apakah sama dengan EDDC, Pak cari, dan manualnya. Karena di peternakan itu ada instruksi untuk penambahan 2 0. Dia cenderung kemana ini? Majalah peternakan 636005. Kalau Pak cari, sama dia ya, sama 005 ya. Iya sama Nah, Pak. sama, kenapa dia pakai 005, ada 0 tambahan 1 karena diinstruksi untuk peternakan itu tambahkan 0. Kalau kita lihat di buku EDDC-nya di manual ada dia. Tapi kalau di pencarian kan langsung hasilnya ya. Baik di Pak Cari maupun EDDC langsung hasilnya. Nanti Bapak Ibu kenapa kok tidak 05 saja majalah? Nah, karena itu tidak ada instruksi. Ini ada instruksi untuk menggunakan tambahan 0 lagi ya, seperti ini. Kalau tambahan 03, ini penambahan 03 ada di kurikulum, tapi di buku manual tidak ada. Tidak ada. Di buku manualnya ini tidak ada. Nah, coba kita pakai penelitian kurikulum, muncul nggak dia ada 03-nya? Baik di Pak Cari. Kelas penelitian kurikulum. Tidak muncul ya. Tidak muncul ya. Kalau di mesin EDDC. Kalau yang di Pak Cariknya itu Pak Hadi, kalau kita kelas kurikulum muncul dia 375. Tapi tidak kosong-kosongnya, tidak ada tambahan kan? Tidak ada tambahannya ya. Tapi yang benar memang ada tambahannya dia. Yang benar. Kalau sesuai dengan manualnya, sesuai dengan bagan yang lengkap itu memang seperti itu rumusnya ya untuk penambahannya. Jadi yang benar sesuai dengan tabel itu, kalau yang versi lengkapnya itu seperti ini, ada penambahan 30 ya untuk kurikulum, penelitian kurikulum. Sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Pas. Pak Made gimana Pak Made?
lagu lama nih, bingung aku bingung. Nggak pakai nol aja bingung, apalagi pakai nol lagi. Bingung lagi Pak Made. Lanjut aja Pak Made ya. Siap nih. Peternakan bersama ya. Ini sekarang tadi tabel 1 kita belajar ke tabel 2. Kan ada sampai 6 tabel. Sebenarnya 7 tabel karena kita pakai versi yang lama itu cuma 6 tabel saja. Seperti ini juga contohnya ya. Hukum Perdata Indonesia. Ini sama. Langsung. Mau dicoba, bisa dicoba dulu. Ini ada petunjuk. Kalau ada petunjuk, dia langsung. Kalau tidak ada petunjuk, malah ada tambahan 09 dari tabel 1 plus tabel 2. Dia tabel 2 kan untuk notasi wilayah Asia itu 5 di tabel 1. Sedangkan 09 ini tambahan ya, tambahan. Rumus yang benar seperti ini. Mau dicoba sudah, mau dicoba, coba dulu nggak apa-apa. Misalnya yang ini ya, pertanian di Asia. Kita coba. Ini pertanian Indonesia. Plus 6 dia harusnya. Nggak muncul, nggak kelihatan di sini dia bisa mencari. Kalau di Pak cari. Pak cari tidak muncul. Nggak muncul. Nggak. Pas pertanian aja. Oh, Asianya nggak muncul ya? Enggak. Kalau pertanian saja muncul banyak tuh. Baik, di kelas 630. berarti ya harus cari lagi ya untuk tabel tambahannya. Tambahkan dia tabel sesuai dengan rumus ini. Kalau tanya nggak usah pakai tabel aja gimana bisa? Bisa, tapi kan nggak pas spesifiknya dia sesuai dengan rumus ya. Karena kita belum paham tentang rumusnya, bisa saja langsung pakai pertanian Asia gitu, nggak usah pakai tabel ini bisa. Tapi kalau kita sesuai dengan standarnya, tabelnya seperti ini dia 630.95 ya. 09 ini tabel tambahan, 5 ini dari tabel 1 untuk notasi wilayah Asia. Sama seperti ini juga. Notasi wilayah dari tabel 2. Misalnya kita klik geografi Iran. Muncul nggak dia? Iran. Nggak muncul. Kalau di Pak cari. Muncul ya di Pak carinya. Kalau 915.5. Ini
kelas 8. Oh, ini nanti dia enggak muncul ya. Enggak muncul juga. Enggak muncul. Yang benar kalau pakai manual seperti ini dia. 9-10 ini. 9-10 dari kata geografi, subjek geografi, 55 dari tabel 2, Iran. Untuk penulisannya 915.5. Jadi kosong dari geografi itu dihilangkan, langsung ditambahkan dia. Kalau sejarah Itali muncul ya. Italia. Oh, 945 dia muncul ini sejarah Italia. Kalau di Pak cari Nggak muncul juga, Pak. oh, muncul ini. Saya kok nggak muncul ya, Pak? Kata kelasnya udah diklik. Muncul 940, 945, 961. Udah, Pak. Kelas Oh, tadi ulang lengkap ini ya. Pakai celas, Bu, bukan kelas, celas tulisannya, Bu. Jelas ya. Pakai C, Bu, bahasa Inggris. Jelas sejarah Italia. Ini kurang lengkap tadi. Oh, muncul ya ini. Sejarah Italia. 945 ya. Sama ya berarti ya. Pak. Nah, sama untuk sejarah Italia modern 945 sama, EDDC sama, Pak cari sama, di buku manual juga sama ya, sama kelasnya berarti sama dia. Kebetulan pas beneng dia Pak Madi sama dia. Ya. Kalau nggak beneng dia hang, melenceng jauh. Makin bingung Pak Madi. Kalau pas beneng gini pas, mantep Pak. Pas ketemu, pas sama-sama melenceng, aplikasi apa ini gitu Pak Madi. Saya melenceng. Nah, selanjutnya ini di tabel 3 sama puisi Jerman hampir sama kayaknya ketemunya semua kayaknya sikas-sikas kecuali kalau yang sulit. Nah, kalau ini tentang tabel 4 misalnya kamus Italia Spanyol muncul nggak dia? Coba kita klik ya. Coba kita klik di Pak cari muncul nggak dia? Coba di nggak muncul ya, mungkin harus 1. Kamus Italia part 9 kalau di Pak cari dan coba dan Spanyol. Bahasa Italia aja, kata Spanyolnya enggak. Atau kamus 2 bahasa. 453 sama 463 kok nggak salah Pak di Pak cari. Coba kelas kamus 2 oh enggak bisa. Kita mau cari langsung Italinya ya. Kelas Italia Spanyol. Oh, muncul ya banyak ini. 2 Pak. Keluar. Keluar cuma 2 kelas kamus Italia Spanyol. Jadi dia kamus Itali sama kamus Spanyol itu. Ini dia. Yang mana dia? Kelas yang mana dia? Masuk ke mana dia? Sama dia ada ketemu? Ada yang ketemu? Enggak. Ada 2 nih Pak, 453, 463.
Yang benar itu penulis seperti ini kok, sesuai dengan kamus. Yang 400 itu dari bahasa, Italia dari tabel 6, kamus itu dari tabel 4, nah Spanyol itu dari tabel 6 juga. Kalau ketemu ya pas dia ya. Empat berapa nih? Enggak, Mas. Mana Ibu mau yang mana yang ini? Tadi Italia tadi. Nih kamus Sama Italia. Spanyol tadi. Nah, ketemu di pencarian. Udah ada ketemu, Pak. Sama nggak gininya? Kelasnya 451 361. Ini 453, Pak. 453. 453 sama 463. Nah, berarti kurang pas. Yang pas itu sebenarnya yang ini ya penulisannya. 451 361. Oh, bahasa itu dari 4 ini itu kelas dari bahasa. Awalnya kan 400 karena nolnya dihilangkan ya. Nol dari kata bahasa itu dihilangkan. 51 itu dari Italia. 3 ini dari tabel 4 itu berupa kamus. Ya, 61 ini tabel 6 dari notasi wilayah Spanyol. Seperti ini penulisannya. Ya. Kalau kita manualnya yang benar seperti ini. Pak Adi, Assalamualaikum. Nyela sedikit Pak Adi. Oh ya, Waalaikumsalam. Ini saya baru gabung, jadi nggak paham. Ini sudah masuk di aplikasi DDC apa gimana Pak Adi? Nah, ini 2 aplikasi kita Pak Jasmin. Kita Di pakai Telegram. aplikasi DDC sama Telegram. Dua Ada aplikasi. 2. Berarti Ada saya 2 belum punya Telegramnya itu ya? Telegramnya tinggal masukkan aja. Kalau kan sudah install Telegram, tinggal masukkan di pencarian supaya berkomunikasi dengan Pak Belangkon. Pak Cari. Pak Cari, oh, Pak Belangkon, Pak Cari. Karena pakai Belangkon itu ya. Pak Jasmin mau masuk dulu biar paham. Masuk Ya, aja. biar paham Pak. Sudah masuk aja masih bingung apalagi nggak masuk. Makanya dari itu. Nah, ya coba Pak Jasmin di Telegram Di Telegram. dibuka Pakai dulu HP Telegramnya. Pakai HP boleh. Sudah Pak Jasmin? Sudah Pak. Sudah. Yang mana ini Pak? Ya sebentar ya. Sebentar saya share screen dulu. Nah di Pak Cari ini. Sebentar Pak. Nah di profilnya di set pencarian ini Pak Jasmin klik demo add slimbot. Nanti muncul orang pakai belangkon ini ya dengan nama Pak Cari. Itu langsung istilahnya bergabung kita ya. Masuk ke dia, apa kita tulis tes dulu atau yang lain supaya bisa. Sudah masuk Pak Jasmin? Dulu Pak.
Lanjut aja Pak, saya masih kesulitan nih. Sambil mendengarkan saja. Nah, kesulitannya di mana Pak Jasmine? Kan tinggal memasukkan di pencarian sini di search itu. Kalau di HP itu sebelah kanan dia kan ada kolom search, itu diklik. Terus Pak Jasmine tinggal menulis demo underscore garis bawah ini itu slimbud. Biasanya kita klik demo underscore aja sudah muncul dia bapak-bapak pakai belangkon ini dengan nama Pak Cari, langsung klik dia, klik. Ada kuotanya mungkin Pak Jasmine itu. Kalau nggak ada paketannya, tapi buktinya bisa masuk gini, masuk Zoom meeting kan bisa. Ini baru normal ini Pak, mudah-mudahan. Lanjut aja Pak, saya sambil belajar nanti. Oh gitu. Ya. Izin Pak Adi. Oh ya, gimana Pak Made? Bentar saya Pak. Nah begini, kalau di EDC itu ini mundur lagi saya nih. Kalau EDC itu yang pertama kita cari di mana? Di umum dulu, itu sebelum ke tabel itu maksudnya. Misalnya Pak Made punya buku apa misalnya? Ya. Nah, bukunya kalau misalnya pendidikan SD gitu, pendidikan. Kalau memang sudah ditemukan dari judul itu kan tentang pendidikan sekolah dasar, kalau bisa langsung dicari, cari di pencarian bisa. Kalau mau misalnya nggak punya aplikasi, langsung di buku manual kalau punya. Nah, kalau semuanya nggak punya, Mas Medi dulu baru bisa temu. Nah, maksud saya ini kalau memakai aplikasi EDC ini, EDC, yang pemakaian tabelnya itu yang bikin gini. Kalau di aplikasi itu kan tidak memunculkan dia tabelnya langsung, kata kuncinya langsung di kelasnya dia. Nah, perlunya kita punya buku manualnya kan kita bisa cek, penasaran ini kelasnya apa aja nih punyanya, kok panjang sekali, kan bisa kita cek di sana. Ya. Bukunya saya punya yang terbitan 1993 ya. Tapi Iya, karena tebelnya ya, belum sempat buka. Dipakein bantal siapa tahu meresap. Karena saking tebelnya sama dia. Jangan dipegang aja, dibawa kemana-mana, dibuka sama dia. Kita kerusakan punya laptop 2, HP 1, aplikasi 2. Jangan makin malah bingung, kebanyakan aplikasi, kebanyakan laptop. Dicoba dikulik-kulik, oh ini penasaran. Nah, di teorinya seperti ini, coba kita dicari di mesin pencariannya kan, baik di Pak Cari dan juga di EDDC-nya ya, Pak Made ya. Ada lagi Pak Made? Ya. Ya. Ada yang lain lagi mau bertanya dulu sebelum dilanjutkan? Kita lanjut lagi ya. Coba kita lanjut di teorinya. Kita mau coba keramik ini, Jerman. Coba aja, nggak apa-apa ya. Seni keramik Jerman. Muncul nggak dia? Mana seni keramik? Cuma Cari muncul ya? Dimuncul di Pak Cari. Di Pak Cari 6666 620.14. Yang kelas 7-nya nggak ada. 738. Muncul di Pak Cari 738. Ya, teknik seni keramik.
738.1. Kalau keramik 38.1. Nah, kalau mau cek di aplikasi EDC-nya bagaimana caranya? Nah, caranya seperti ini Pak Made. Nah, 738 itu kan kelas keramik ya. Bahasa Jerman itu ada di tabel 5. Di tabel 5 itu untuk Jerman itu 31. Nah, ini kan karena tidak ada petunjuk nih pakai rumus dia. Ya, ada mungkin sebagian Pak Cariknya belum memasukkan rumusnya, tambahannya notasi ini. Begitupun di EDDC-nya. Kalau pakai kita yang benar itu sesuai standarnya seperti ini penulisannya. Berarti DDC sama yang dalam mencari itu di Pak Cari berarti hampir sama ya Pak? Sama, ya sama dia. Sama aja. Sama Sama. dengan DDC. Sama, tapi kalau misalnya di EDDC sama Pak Cari, mungkin kalau kita mencari suatu subjek kalau tidak ditemukan berarti dia belum memasukkan ya, belum memasukkan. Ya, seperti itu. Kalau kita pakai manualnya seperti ini, benar yang benar seperti ini ya. Kalau misalnya enggak yang ketemu ininya enggak ada 738.31 aja enggak apa-apa. Ya. Kalau seandainya di Pak Cari nggak ada, adanya di DDC, berarti kita menggunakannya yang di mananya Pak? Seandainya gitu. Ya di EDDC-nya, oh Pak Cari nggak ketemu. Misal gitu. Ya pakai di EDDC ya. Kalau di EDDC nggak ketemu, di Pak Cari nggak ketemu, pakai manualnya ya. Manualnya. Kalau misalnya Ibu nggak bisa cara memakai sesuai standar, pakai tambahan notasi ini, kita pakai yang umum saja ya, nggak apa-apa. Tapi mungkin lambat laun belajar mungkin bisa ketemu ya dengan membaca buku pengantar klasifikasinya. Maaf Pak Adi, kalau kita kan ketimbang tidak dilabelisasi bukunya kan begitu. Alangkah eloknya umpamanya tadi sudah seni keramik Jerman, di EDC ada juga 738.1 itu umpamanya. Yeah. Di Pak Cari juga 738.1, kita pakai itu saja, tidak usah atau belum paham lah ke tabel ikuh di belakangnya itu lagi, itu kan bisa juga Pak nggih? Bisa, daripada kosong nggak ada tabelnya, nggak ada isinya, bisa Pak. Yang penting tidak terlalu melenceng ya, jangan sampai nanti seni keramik atau bahasa pendidikan taruh di tempat kesusastraan atau taruh di umum, jangan ya, sesuaikan dengan kelas besarnya dia. Kalau pendidikan kan kelas besarnya itu 300, lebih spesifik 370 dia kelas ya. 300 kan ilmu sosial. 370 lebih ke spesifik ke pendidikan. Nah, sekarang lebih spesifik lagi pendidikan apa? Sekolah dasar kan 372 dia kan. Lebih spesifik lagi. Ada lebih spesifik, misalnya tentang pendidikan sekolah dasar di Indonesia, spesifik lagi ada tambahan 598 itu kan. Kalau misalnya nggak tahu, cukup pakai 370 aja bisa, 372 juga bisa kan, seperti itu Pak Made ya. Itu yang karena itu yang Pak Made tahu, nah, ya itu dipakai. Ini juga contohnya kan Al-Qur'an dan terjemahan di Indonesia ya. 51. Ini kenapa nggak pakai 598 lagi kan? Bisa ada pertanyaan, kenapa nggak pakai 598? Kenapa pakai 1? Seperti itu, bingung lagi kan? Indonesia kadang kalanya pakai 1, ada kalanya pakai 598. Kalau misalnya nggak tahu cara pakai satunya, yang mana yang tahu itu pakai nggak apa-apa ya. Tapi yang benar seperti ini ya, seperti ini. Mohon izin Pak Adi, ini kan buku paket pendidikan agama Hindu dan budi pekerti.
Nah, itu Berarti tentang akhlak dia ya, tentang ya, akhlak. tentang kritik. di sini kan sudah diisi oleh penerbitnya ini 294.5. Iya, berarti akhlak tentang di Hindu dia itu. Berarti 200-nya pendidikan, 94-nya agama, 5-nya Hindu begitu kira-kira. Bukan Pak Made ya. Coba kita Ya. coba ya. Ya, ya. Apa judulnya Pak Made? Itu subjek utamanya apa ya? Pendidikan Hindu itu ya. Pendidikan agama Hindu ya. Nah, coba kita klik pendidikan Hindu ya, coba ya. Pendidikan Hindu. Kalau pas kata kuncinya muncul ya. Coba kata kuncinya nggak pas ini. Pendidikan agama Hindu. Agamanya coba. Oh, dia agama selain Kristen ya, Pak. Itu Hindu itu kayaknya ada ya? Nah, Di tabel. Di gini Pak, agama selain Kristen diklik. Nah, coba siap. Sebentar Pak Made. Di sini nggak muncul dia di EDDC-nya. Di EDC-nya muncul ini Pak 290 299 agama selain Kristen. Nah, itu kita mau mencarinya itu kata kuncinya apa dia di search itu Pak Made. Pak Made klik apa dia supaya muncul itu? Agama Hindu aja. Agama Hindu. Oke. Nanti muncul di ranking 2-nya itu 297 Islam, 290 sampai 299 agama selain Kristen. Nah, seharusnya bukan begitu Pak Made. Kalau Ya. 297 itu khusus Islam dia Pak Made. Nah, di bawahnya itu 290 sampai 299-nya itu agama selain Kristen. Itu klik, muncul di kanannya 294.5 Hinduisme atau Hindu. Oh iya ya. Yang mana nih Pak Made? Yang nomor berapa? Yang nomor 2-nya? Ini. Yang 290, 299-nya itu. Kok nggak ketemu Pak Made ya? Di EDDC 294 Pak. 294.5. Ini kok di EDDC saya 297 ya? 294.5 di Pak Carik itu Pak. Itu udah. Di order agama. Di agama Hindu saja. lainnya. Ya. 294.5 Hinduism Hindu. Nah, ini 294 ya. Berarti ini dia kitab suci. 294.59 itu kitab suci. Ya. Kalau Ya, titik Hindu, 5 saja berarti Hindu. Hindu ya. Ya. Oh, berarti tentang Hindu ini masuk di sini dia Pak Mat. Ya, Ya, kalau kita punya buku manualnya, coba kita cross check tentang 294,5 itu apa? Ada nggak di pendidikannya di sana? Coba dilihat di sini. 294. Kalau di sini Pak Made, kalau di buku manualnya itu kelasnya 294.37 Pak Made. Nah, itu mengenai kegiatan-kegiatan misi pendidikan dan latihan. Yang benar ya. Berarti masuk di sini dia yang pas. 294.37. Kalau yang di buku itu apa KDT itu katalog dalam terbitan itu berapa Pak Made? 294.5. Kalau titik 5 itu dia agama Hindu juga Pak di buku ini, di buku ini 294.5 di agama Hindu agama atau Hinduisme. Hindu. Itu ya. Iya betul.
Iya, betul. Tapi kan ini membahas tentang pendidikan. Ya, Berarti yang pas itu 294.37 karena dia menjelaskan tentang misi, pendidikan dan latihan. Itu dia. Kalau agama Hindu, umum kalau maksudnya. 294,5 itu umum dia. Kalau yang spesifik itu ke 37 dia masuk sama dia. 294.37. Berarti kalau manualnya ini berarti semuanya. Ya, itu Ya, manualnya. Ya, itulah pentingnya kita punya manual, punya aplikasi, punya kita cocokkan ya. Yang penting mau kerja lagi. Ya, nanti males mau buka bukunya, Pak Madi pakai aplikasi saja nggak apa-apa kan tidak terlalu melenceng terlalu jauh itu. Ya. Kalau enggak pakai KDT itu juga bagus kan. Mungkin pertimbangannya dari penerbit itu Biar cepat. seperti itu dia. Ya, dia langsung ke Hindunya, tidak yang spesifiknya. Ya, seperti itu. Coba Injil, kitab Injil Italia. Muncul nggak dia? Di Pak cari. Injil. Tes umumnya saja. Untuk penempatannya yang benar seperti ini dia. Penulisannya kalau pakai manual ada notasi tambahannya lagi. Kalau sesuai dengan rumus yang ada. Ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Pak Jasmine malah kabur dia, lihat. Izin Adi. Iya, gimana Pak Made? Saya menyimak saja Pak Hadi, menyimak. Ini dewa penolong saya lagi keluar nih untuk mencarikan itu tadi. Terima kasih. Iya. Bu Arfa. Bu Arfa lagi sariawan nih nggak bertanya, biasanya bertanya ini. Saya mau simpulkan dikit, Pak. Oh iya. Jadi yang saya pahami, kalau untuk klasifikasi ini, ketika spesifiknya tidak ada, berarti kita ikut rumpun besarnya ya, Pak? Iya, yang besarnya ya. Contoh umpamanya di agama, fikih. Seandainya fikih itu nggak ada, berarti kita rujuknya ke agama Islam. Umpamanya begitu. Agama Islam, ya. Seperti itu. Makasih Pak. Tapi kalau bisa diusahakan yang spesifik ya. Nah, fikih Pak ada, cari Maksud kita saya fikih. Maksud saya kalau ketika kita berusaha cari yang spesifik tidak dapat, maka ketemu. kita ke pakai yang kertas umumnya 297. Kalau kita mau pakai 297 nanti semua yang beragama Islam kita pakai 297. Kalau mau pakai 2x0, pakai yang 2x0 semua. Oh, bisa juga kalau 2x0 Pak. Kalau yang bisa. 2x0 itu kan yang lama dia. Atau mau bervariasi, mau pakai 2x0 juga, mau pakai 297 juga bisa, tapi cuma raknya nanti dibedakan. Untuk kelas 2x0 ya 2x0 ya. Untuk yang kelas 297 ditempatkan, jangan dicampur biar gak bingung nanti. Sama itu 2x0 itu untuk Islam juga. Kalau fikihnya kan 2x4 Pak. 2x4 ya seperti itu dicari ya. Kalau di 297-nya ada lagi kan? 297. Pak Kurniawan. Ini lagi serius dia nih Pak Kurniawan. Gimana Pak Kurniawan? Ada yang mau bertanya? Masih dipelajari Pak Di. Ya, sambil belajar ya. Sambil coba-coba. Siap. Sama Pak Sukri. Ini Pak Sukri. Ada Pak Ustadz. Mana Pak Ustadz Sukri? Nah, suaranya nggak terdengar. Speakernya di mute. Pak carinya nggak bisa dibuka.
Oh, Pak Cariknya kenapa? Nggak bisa. Nggak tahu, makanya sudah saya coba. Katanya dia butuh username apa? Nggak perlu ya. Harusnya nggak perlu itu dia. Ini saya suruh kepala sekolah bantu nih, sedang sibuk. Oh, bisa. Makanya saya dengar-dengar dulu saja. Nanti Apa saya mungkin ulang. karena takut disaingin Pak Cariknya sama pakai songkok. Ini saya pakai laptop cuma Ya, satu. ya nggak apa-apa. Nanti mau kok dia ya, nggak usah pakai Ya, ya. apa, tinggal klik demo underscore slimbot itu langsung muncul. Ya, siap. Pak Holil, mana Pak Holil? Sudah paham? Masih saya coba yang ini Pak, apa namanya, ada buku, bentar saya tunjukkan, buku ESPS Matematika SD Pak. Nah, itu kata kuncinya apa itu? Ya, harus pas kata kuncinya. Kalau nggak pas dia agak sulit ya. Kata kuncinya Matematika SD. Matematika SD, dia klik coba, muncul nggak dia? Sudah coba? Matematika sekolah dasar gitu bahasanya ya. Matematika sekolah dasar saya coba pakai Pak. Terus di sini tadi ada 372 kalau nggak salah yang untuk matematika. Nah, yang matematika yang ada sekolah dasar kan 372 Pak. Ya. Nah, kemudian untuk yang matematikanya 372 titik 510 itu matematika itu. 510. Nah, ini yang 510-nya yang belum ketemu. Sekarang mau dimasukkan ke matematikanya atau ke pendidikan dasarnya. Ini kan ada kalau di tabel itu ada keterangan golongkan buku-buku pelajaran untuk subjek-subjek tertentu pada subjek bersangkutan. Ya, pada maksudnya kan pada buku pendidikan dasar itu masukkan buku pelajaran matematika. Berarti 510 dia ke kelas 510 dia. Oh, berarti 372.510 begitu Pak. Mau digabung gitu, mau digabung. Ya, berarti 372.510. Oh ya, 372.510. Atau mau pakai gini, mau pakai 510-nya saja. Bisa begitu Pak, matematika, bisa. Oh iya. Coba saya lihat yang matematika saja misalkan. Kalau matematika ini untuk pendidikan dia larinya yang matematika Pak. Suruh ke petunjuknya ke pendidikan disuruh. Iya, Ya, berarti ke 372.510 kita pakai atau 372 saja? Tergantung maunya yang mana pakainya. Lebih cenderung kemana Pak Halil? Ke pendidikan dasarnya Pak. Pendidikan dasarnya berarti yang 372 berarti. 372 Pak ya. Iya. Tergantung lebih mana dia mau cenderung kemananya. Tapi tidak perlu kita pakaikan misalkan 372 titik sekian untuk ini. Boleh kalau mau menggabungkan dua subjek 372 510 gitu. Ya Pak. Bisa juga sebenarnya. Tapi bisa. Berarti maksudnya kan pendidikan dasar untuk matematika kan? Iya, fokus ke buku matematika. Iya, bisa. Karena memang buku ini memang fokusnya pendidikan, tapi pendidikan fokus ke matematikanya. Matematika, berarti subjeknya itu matematika dia. Iya. Cenderung ke matematika kan ada dua pembahasan itu. Matematika untuk sekolah dasar. Iya. Itu subjeknya. Makasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Ibu Nurul Apriani hanya menyimak ya. Tanya Pak. Ya Pak Umaidi.
Tuan Guru ini. Ini Tuan Guru. nanya di luar konteks ini Pak. Ya, nggak apa-apa. Terkait dengan pelabelan ini Pak, label di punggung buku itu apa saja yang perlu dicantumkan di situ idealnya Pak? Oh, idealnya sudah nih kan di slide tuh ada ya, kayaknya saya di slide sebentar. Nah, ini kan punggung buku itu isinya kan nomor kelas. Nomor kelas, terus dua huruf itu pengarang. Terus satu judul huruf besar ya, ini asli eksemplarnya. Nah, ini eksemplarnya kalau misalnya judulnya pendidikan apa, punya buku 3 buah, 3 di sini. Kalau punya eksemplarnya ada 10 di sini. Nah, maksudnya itu bukan 10 semua, bukan. Nah, misalnya punya buku 1, 2, 3 sampai 10 ya. Nah, gitu maksudnya. Ya, ini kan yang ketiga, eksemplar yang ketiga. Kalau nanti yang melabeli yang eksemplar keempat, 4 ya ini ya. Bukan 10 semua, bukan. Nah, 1 sampai 10 ya. Kita ngeprint tuh 10, ada P1, P2 sampai P10. Nah, sampai berapa ya? Terus kalau mau ditambahkan lagi di atasnya, misalnya ditambahkan perpustakaan SD 1 Bangli gitu bisa ya, lebih lengkap ya. Nah, biar menandakan buku itu punyanya SD, di punggung buku boleh. Kalau mau langsung kelas pengarang dan judul boleh ya, nggak apa-apa. Maunya yang seperti apa? Kalau mau lengkap diisi tambahannya buku itu perpustakaannya siapa, sekolah mana ya, bisa. Ya Pak Humaidia, seperti itu ya. Kalau ditambah dengan Pak, bisa nggak sumber pembeliannya itu misalnya dari kalau sumber pembelian bisa? Jangan taruh di sana, di buku induk aja taruh di sana kan. Mungkin miliknya saja. Nah, tapi kalau buku BOS itu biasanya taruh di perpus, apa dibedakan? Karena dia kan operasional ya, perpus ya. Soalnya ada beberapa ada juga memang di perpus, tapi dia buku induknya 2 dia, karena ada sebagian perpustakaan itu ini mengatakan ini bukan pengadaan dari perpustakaan, khusus perpustakaan, dia hanya dari dana BOS, dia pisahkan boleh. Kalau mau digabung juga boleh. Kalau mau dipisahkan jadi 2 buku induk, khusus untuk buku-buku dana BOS dipisahkan jadi 1 boleh juga ya. Enggak apa-apa. Maunya seperti apa, mau digabung atau dipisahkan untuk khusus untuk buku BOS itu dipisahkan saja nggak apa-apa. Supaya tahu ini dari pengadaan sekolah dan pengadaan dari dana BOS. Bisa ya. Yang mana Bapak Ibu lebih mudah itu dipakai. Pak, yang tadi itu coba diulang, yang poin kedua itu yang nama pengarang 3 huruf itu coba di. Oh itu. Sebentar. Yang ini Tuan Guru. Yeah. 415. 415 ini kan nomor kelasnya kalau sudah didapat. Yang terus bawah Pak yang. T yang tar ini. Tar ini pengarangnya. Pengarang yang P di bawah 1 huruf. 3 huruf awalnya aja atau gimana? 3 aja. 3 huruf awal. 3 huruf awal. Misalnya penerbitnya Humaidi, gitu aja ya. Jangan ditambahin TGKH, Tuan Guru Kiai Haji Humaidi ya. Kalau P ini apa? P-nya ini satu huruf judul, 1 huruf judul dulu. Kalau judulnya tentang apa? Tentang pendidikan ini kan P. Kalau tentang manajemen M dia. Nah, yang di bawah ini angka ini sesuaikan dengan eksemplarnya. Iya, jumlah buku. Jumlah buku. Kalau Pak, izin Pak. Tadi. Ya, gimana? Kalau pengarangnya lebih dari 1, Pak. Pakai yang gini, pakai yang pertama, ya. Orang pertama, pengarang pertama. Ya, pengarang pertama. Oh, siap. Tidak bisa taruh tim, apa? Nah, kalau dia lebih itu lebih baik pakai yang pertama saja ya. Ya, itu yang lebih biasanya yang pertama itu yang punya ide, yang punya apa ya. Kalau mau pakai tim juga nggak apa-apa, boleh, tapi kurang pas rasanya.
pakaikan aja nama yang pertama aja. Yang pertama ya. Terima kasih, Pak. Ya. Yang lain. Ada yang mau nanya, untuk buku misalnya Al-Quran hadis. Nah, setelah lihat di EDBC yang ini, yang aplikasi, itu Ya. kan untuk Al-Quran hadis itu kan 2x1. Tapi hadisnya 2x2. Itu bagaimana? 2x1. Al-Qur'annya 2x1. Ya, tapi kan Sebentar. kalau buku pembelajaran kan 2x Al-Quran hadis kan jadi 1 itu. Mungkin Berarti ambil di 2x2 Bu. 2x1 dia kelasnya berarti Bu. Al-Qur'an dan iya, berarti Al-Qur'an dan terjemahan. Sebentar. Kalau Vicky kan 2x3 ya. 2x. Berarti pakai 2x2 boleh kan hadis dan yang berkaitan kan, berkaitan dengan Al-Qur'an dia kan? Ya, itu kalau buku Al-Quran hadis kita ambil yang 2x2 ya Pak ya? Ya 2x2 kalau menurut saya itu pas di sana. Berarti kalau buku akidah kan lain itu 2x3 berarti. Iya 2x3 kalau akidah ya. Akaid. 2x1 itu bisa kita tempatkan untuk misalnya Al-Quran dan terjemahannya atau bagaimana Pak? Kalau Al-Quran terjemahannya yang pas itu sesuai tabel itu 2x1.2 dia. Berarti Al-Quran dan terjemahan. Berarti 2x1 yang kita pakai ya? 2x1 tambahin .2 kalau ketemu kan. Ini kan ada kalau di tabel itu, di tabel yang manual ini untuk Al-Quran dan terjemahannya itu 2x1.2. Ya. Ada lagi yang mau bertanya untuk klasifikasi? Untuk tugas exemplen sudah sambil dikerjakan Bapak Ibu? Sudah. Tugas? Kita belum tahu nih, Pak. Pak Yao ya yang kemarin itu kan ada teman-teman yang nggak ikut ya. Jadi untuk exemplen Nggak tahu Pak. dan saya jelasin lagi ya. Sebentar, Pak. Sebentar Pak. Sebentar Pak. Saya pakai slide-nya dulu ya. Exemplen. Nah, untuk exemplen itu kemarin sudah dijelaskan bagi teman-teman yang belum ikut, yang tidak bergabung kemarin, kita sudah jelaskan untuk tugas kita di hari Senin dan Selasa itu kan ada presentasi. Presentasi untuk exemplen. Exemplen itu artinya sama dengan rencana tindak lanjut ya. Rencana tindak lanjut itu ya seperti di pertimbangannya itu kan supaya kegiatan PJJ ini ada tujuannya, ada motivasinya ke depan, itu kita diminta untuk mengadakan exemplen. Supaya nanti tahu bahwa kegiatan itu ada kemajuan apa tidak Bapak Ibu setelah mengikuti PJJ perpustakaan ini dari tidak tahu menjadi tahu baik dari teorinya maupun prakteknya. Ya, itu intinya kita diminta untuk membuat exemplen ya, menugaskan Bapak Ibu untuk membuat exemplen.
Nah, produk-produk dari kegiatan assessment itu ya, rumusan-rumusan kegiatan yang dituangkan dalam laporannya, kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah didapat dari materi itu. Kan ada tentang pengembangan bahan pustaka, ada pelestarian bahan pustaka, ada promosi bahan pustaka, rencana programnya seperti apa, nanti dituangkan dalam assessment. Assalamualaikum Pak Hadi. Assalamualaikum. Ya, gimana? Misalnya mohon maaf, mohon izin. Ini jaringan error barusan tersambung lagi Pak. Mohon diulang sedikit saja. Oh, untuk action plan itu diminta membuat action plan itu gunanya, intinya itu supaya Bapak Ibu itu dari pertama tidak mengetahui apa itu manajemen perpustakaan. Nah, sekarang sudah dikasih materi, dikasih pelajaran mengenai manajemen perpustakaan, baik itu dari pengembangan bahan pustaka, pelestarian bahan pustaka, promosi bahan pustaka. Nah, itu kan sudah tahu. Nah, sekarang dari sudah mendapatkan materi itu diminta supaya membuat action plan, rencana ke depan itu perpustakaannya mau diapakan. Nah, jangan sampai setelah mengikuti pelatihan ini Bapak dan Ibu diam saja, ya, tidak ada tindak lanjut. Jadi kan sia-sia, istilahnya seperti itu ya. Kami di Balai Diklat itu kalau mengadakan kegiatan, kalau tidak diaplikasikan, tidak dipraktekkan, itu kan mubazir dia. Berarti ilmu yang sudah didapat itu sia-sia kan seperti itu. Nah, makanya kita diminta supaya Bapak Ibu itu membuat action plan, rencana tindak lanjut, dan itu nanti kita akan cross check kebenarannya ya. Biasanya di akhir tahun itu kita adakan EPD AKD ya, evaluasi pasca diklat ya. Itu dah gunanya kita mengecek ke masing-masing kementerian, kabupaten, itu kita ada tim yang turun ke sana. Kalau misalnya kalau tidak pandemi itu langsung kita datang ke sana, kita cross check, kita mintain istilahnya itu masukan pendapat dari kepala sekolahnya, dari rekan kerjanya, dari guru-gurunya, dan dari siswanya. Misalnya Pak Zainal, setelah mengikuti kegiatan PJJ, apa saja yang sudah dihasilkan, gimana perpustakaannya, apakah berkembang, apakah diam di tempat, atau ada kemunduran. Nah, itu dimintain masukan dari kepala sekolahnya, dari rekan kerjanya, dari guru-gurunya, dari siswanya, kan seperti itu. Seperti itu intinya Pak Zainal. Nah, jadi nanti action plan itu dari materi yang sudah didapat itu dituangkan ya, seperti ini. Ini kan dari tugasnya dari Bu Siti Rahma. Ya, sama itu ya, sama. Tugasnya Bu Siti Rahma itu udah action plan, nanti kita presentasikan. Ya, saya salin ke sini. Yang dari tugas Bu Rahma kan ini isinya semua rencana pengembangan. Nah, ini dari isinya. Saya tuangkan di sini. Nanti dibuatkan bisa berupa Word atau PowerPoint, nanti dipresentasikan. Apa rencana aksinya, latar belakangnya apa, tujuan dan hasilnya yang diharapkan seperti apa, kegiatan yang akan dilaksanakan, kegiatan-kegiatan itu apa, kapan dan waktu pelaksanaannya. Ini waktunya itu setelah penutupan sampai di akhir tahun ya. Usahakan langsung kita action ya. Nah, siapa saja yang dilibatkan, guru-gurunya, siswa-siswanya itu disebutkan, yang bertanggung jawab siapa saja disebutkan, baik kepala sekolah, pengelola perpustakaan, selanjutnya kebutuhan apa alat-alatnya, sumber dananya dari mana ya, itu disebutkan. Nanti dipresentasikan ini. Nanti setelah dipresentasikan mungkin ada masukan, tanggapan, pertanyaan dari teman-teman pesertanya itu disampaikan dan dijawab ya. Nanti kan teman-teman itu beri masukan, oh baiknya seperti ini, seperti ini, seperti ini ya. Nanti kan akan dibahas. Nanti action plan itu di hari Senin dan Selasa itu dibagi 3 kelompok. Untuk narasumbernya kelompok 1 Pak Made, kelompok 2 Bu Siti, kelompok 3 saya. Jadi bagi 10-10 ya. Nanti dipresentasikan. Kalau cukup itu 1 hari presentasinya, cukup kita sehari aja. Kalau tidak ya kita 2 hari ya, karena kita 6 JP itu 6 jam. Mungkin di hari pertama 5 orang atau 6 orang. Tapi harus masuk semua ya, di kelompok itu harus bergabung ya.
Bisa dipahami Pak Zainal dan Bapak Ibu, atau mungkin ada yang mau bertanya, contohnya seperti apa? Mungkin Pak Zainal mau mengambil klasifikasi, ya bisa. Latar belakangnya apa? Karena buku-buku di MTS 1 Alor banyak yang belum ada nomor klasifikasinya, belum ada nomor punggung bukunya, seperti itu. Tujuan yang diharapkan ya biar semua supaya buku-buku yang belum ada nomor klasifikasinya menjadi ada ya. Kegiatannya apa saja ya? Tahapan-tahapannya disebutkan ya. Kegiatannya apa tahapannya sampai menjadi klasifikasi itu ya. Kapan dan waktunya itu disebutkan. Atau juga mau mengambil promosi perpustakaan, bisa. Kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah dapat dari materi promosi itu bisa dipilih salah satunya ya. Kalau pengembangan mungkin mau membuat pojok baca di setiap kelas atau di kantin atau di dekat musola ya. Tujuannya apa ya, supaya misalnya untuk siswa-siswa yang tidak sholat bisa membaca buku ya, memberikan tugas untuk merangkum isi buku itu, bisa seperti tergantung, pilih salah satu aja Bapak Ibu, nggak usah semuanya, pilih salah satu ya dari materi yang sudah didapat. Mungkin sesuaikan dengan kondisi sekolahnya, mana yang lebih urgent ya, yang mana yang lebih mendesak. Kalau semuanya perlu diperbaikan ya pilih salah satu yang lebih mendesak ya, apakah di pelestariannya, perawatannya, karena buku-bukunya banyak yang rusak, banyak yang lepas, nah itu bisa dirawat. Pilih salah satu saja. Pak, boleh minta file yang ini juga Pak? PPT yang sudah saya ke LMS sudah saya taruh ya. Di LMS sudah saya taruh baik materi klasifikasi dan RTL-nya exemplarnya itu sudah ada, bisa dilihat di sana atau di download. Nanti untuk presentasinya bisa berupa Word, bisa mau pakai PowerPoint biar keren bisa ya. Kalau pakai Word aja bisa ditulis manual seperti Bu Siti Rahma itu, filenya langsung diisi tapi dijabarkan ya, jangan sikat. Kalau bisa lebih terinci, nanti akan ditanya kan sama narasumbernya, pasti ditanya kan. Mungkin ditanya tidak itu aja, mungkin ditanya dari hasil proses pembelajaran dari awal sampai akhir apa saja yang didapat. Jadi kan ditanya. Mohon maaf Pak Adi. Ya. Mohon maaf Pak Adi. Ya. Izin bertanya. Ya silakan. Ini kalau seandainya sebuah perpustakaan itu ternyata datanya tentang jumlah buku dan sebagainya nggak ada atau hilang, lalu apakah dimulai dari nol lagi ngeceknya atau bagaimana Pak? Jadi maksudnya jumlah buku yang ada di rak dengan buku induk nggak sesuai ya? Ya. Nah, tidak sesuai. Kalau dari pengalaman kami itu kita buat yang baru lagi, sesuaikan dengan buku yang ada. Tapi harus didata dulu berapa buku yang dipinjam oleh siswa, oleh guru ya. Berapa itu dicatat dulu atau dikembalikan dulu sementara supaya kita bisa data ulang ya. Atau tidak, kalau memang belum bisa dikembalikan ya dicatat dulu. Yang penting buku itu ada, terus bikin buku induk baru sesuaikan dengan buku yang ada di rak dan dipinjam, itu dicatat ya. Nah, itu gunanya gini ya, shelving ya. Stok oknum bahasanya ya. Oh, berarti yang dipinjam nanti berapa, yang masih ada berapa begitu ya. Nanti di buku induk yang lama baru dicatat kan, oh ternyata bukunya hilang berapa kan, baru ketahuan ya. Ya seperti itu. Nah, itu namanya program apa itu? Program pemeliharaan dia ya. Pemeliharaan bisa. Ya, pemeliharaan dia kan. Masuk di pemeliharaan. Penyiangan. Biasa penyiangan kan di pelestarian itu ya. Penyiangan bahan pustaka. Stok oknum ya. Atau mau mengadakan pemutihan ya. Nah,
pemutihan beda lagi. Pemutihan kan untuk menghapus dia, menghapus koleksi yang ada di perpustakaan. Mungkin ada yang lain yang bertanya, yang tidak usah dipikirin Bapak Ibu ya, tidak usah dipikirin tugasnya, tapi dikerjakan. Tapi Pak, Jangan dipikirin, tuh tidak kerjakan, tidak dikerjain, tidak peragat-peragat. Ya gimana? Tugasnya Pak Hadi, action plan ini apakah sama dengan tugasnya Bu Siti Rahma atau lain, Pak? Sama ya. Jadi tugas Bu Siti Rahma itu yang dikasih itu gunanya untuk kita presentasi di action plan itu dah ya. Nah, saya sampaikan. Jadi tugas Bu Siti Rahma itu ya tugas action plan itu ya, satu aja bikin, enggak usah untuk Bu Siti Rahma lain, untuk action plan lain ya. Itu satu saja. Itulah tugas yang dari Bu Siti Rahma itu adalah tugas action plan ya. Ya, jadi saya salin tadi ya di PowerPoint tadi. Itulah tugasnya. Satu yang akan dipresentasikan dan rencana pengembangan itu kan dari materi rencana pengembangan kan Bu Siti Rahma itu rencana-rencananya kita seperti apa setelah kita mendapatkan materi dari awal sampai terakhir. Itu dipilih salah satu yang lebih dibutuhkan di perpustakaan, yang lebih mendesak, yang sekiranya perlu segera dilaksanakan ya. Ya Tuan Guru Maidia dikerjakan ya, jangan nggak usah dipikirin, nggak usah dipikirin. Insya Allah Pak, tenang aja. Dikerjakan. Soal hasil nanti tergantung amal ibadah. Iya, tergantung amal ibadah. Pokoknya dikerjakan, suruh ngomong aja, hasil udah nanti pasti. Nggak usah takut, pasti lulus semuanya. Yang penting berani, jangan sampai kabur aja. Yang penting presentasi ngomong kan pasti kan nanti ada masukan, ada perbaikan. Nanti perbaikannya itu baru dikumpul sebelum penutupan itu ya, supaya itu nanti kita print itu, kita pakai laporannya. Nanti di laporan itu ya. Berarti ini hasil action plan rencana tidak lanjut dari peserta. Nanti di akhir kegiatan, di akhir tahun itu kita cross check nanti ke instansi Bapak Ibu. Nanti kita cek benar nggak Pak Madi ini mau bikin klasifikasi ya. Nanti programnya jalan apa enggak, seperti itu gunanya ya. Ada yang mau bertanya atau masih bingung? Nanti saya siapa lagi ini, Bu Rista. Ada mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Nggih. Jadi kalau Pak Jasmine, saya mau ngangkat buku, Pak. Bukunya jangan diangkat. Bukunya diangkat, bukunya diklasifikasi. Saya mau ngangkat buku, jangan diangkat bukunya. Diklasifikasi, diolah, diperbaikinya. Mungkin saya tentang gini Pak, karena saya kan pemula Pak. Iya. Ya mungkin insya Allah tentang penataan administrasi insya Allah. Penataan administrasi dari awal dulu ya. Ya betul Pak, betul. Tapi bukunya ada kan Pak Jasmine ya? Ada dikit. Oh ya, enggak apa-apa, yang penting ada ya. Masih bersyukur itu ada. Iya, makanya saya akan mencoba fokus pada administrasinya nanti. Iya, administrasi ya dari buku induk itu ya. Administrasiannya, nanti cara pengolahannya seperti apa. Atau rencana mau mengadakan buku atau mau meminta hibah bisa, atau mau kerjasama silang layan dengan perpustakaan lain bisa, kan banyak contoh-contoh itu yang mana mau diambil. Izin bertanya Pak, Ya. berkaitan dengan tugas tadi ini mungkin kayaknya tidak berjodoh dengan saya, soalnya pas disampaikan signalnya langsung turun, setelah selesai gitu, disampaikan ya. langsung. Jadi Pak mohon izin ini Nggak ada apa-apa, format ya. khusus nggak? Ada format khusus tidak tuh untuk pengisian tugasnya? Formatnya tidak ada format.
tulis aja nggak apa-apa. Pak Zainal ya, tulis manual boleh, mau nanti tulis pakai laptop boleh. Misalnya dari ini aja seperti ini nanti. Bentar dulu ya. Nah, seperti ini Pak Zainal. Mungkin programnya kan mungkin atasnya dulu nama saja boleh. Kalau mau lengkap ya rencana tindak lanjut. Nah, seperti ini ya. Kalau hanya nama unit kerja bisa. Nah, programnya ini kan dibikin Excel aja bisa. Nah, dikasih kolom program rencana aksinya apa. Nah, latar belakangnya apa? Diklik dasar latar belakangnya. Karena perpustakaan MTS 1 Alor masih banyak buku-buku yang robek, yang rusak, yang hilang, macam-macam dipaparkan sana. Nah, tujuannya hasil yang diinginkan apa? Ya supaya buku-buku itu terlihat bagus, terlihat rapi, ya seperti itu ya. Supaya kembali utuh. Kegiatan yang akan dilaksanakan apa? Menyampul buku, mengelem buku, seperti apa dipaparkan. Waktunya kapan? Jangan tahun depan, Pak. Oh, jangan tahun depan ya. Tahun depan. Oh izin Pak, berarti sejenis semacam tugas dari Bu Siti Rahma Pak? Ya ini dah Ada tugas Bu mirip Siti Rahma ini? ini dah tugasnya Bu Siti Rahma ini. Itu dah untuk action plan. Oh iya ya. Berarti isinya sama Pak jawabannya? Sama. Berarti Tapi jangan bukan semua ini jawabannya sama, bukan. Bukan Maksud sama Pak, semua. kemarin kan untuk Ibu Siti Rahma punya Siti Rahma kan sudah di share kemarin, sudah dikerjakan. Berarti ini dikerjakan yang lain Pak, boleh kan? Sama, Topiknya sama. beda? Boleh, mau dirubah lagi boleh, itu sama ya. Tugasnya Bu Siti Rahma itu kan rencana pengembangan. Nah, itu rencana pengembangan itu sama arti kata itu action plan atau rencana tidak lanjut itu kan. Rencana pengembangan, rencana apa yang akan dilakukan, itu intinya. Sama tugasnya ya. Siap. Terima kasih Pak. Ya. Bu Nur Endang, jangan sedih. Kelihatan sedih. Jangan dipikirin Bu Nur. Pokoknya dibuat saja ya. Sudah selesai hari ini, Pak. Oh, selesai, bagus ya. Nah, kalau selesai, kalau teman mau minta filenya ya berbagi nggak apa-apa ya, bisa ditambahin, bisa dikurangin. Tapi utamakan yang kira-kiranya perlu. Jangan nanti sampai mau nanti sudah copy paste sesuai dengan poinnya Tuan Guru Maidi ini ternyata programnya melenceng, jangan sampai ya. Jadi sesuaikan rencana yang mau diambil itu apa. Misalnya mau mengklasifikasi buku, ya mengklasifikasi buku dulu. Nanti kita cross check beneran apa tidak ya. Seperti itu. Supaya ada kemajuan. Jadi diharapkan itu fungsinya action plan itu supaya ada manfaatnya program PJJ ini. Jangan sampai kita mengadakan program PJJ hanya sekedar Bapak Ibu tahu saja, tapi tidak dimanfaatkan, tidak diaplikasikan di perpustakaannya. Itu intinya seperti itu. Supaya ilmu yang didapat itu bisa diaplikasikan. Syukur-syukur bisa ditransfer ke teman-teman yang belum ikut ya. Belum ikut kegiatan ini ya. Bisa kerjasama kita misalnya punya teman di sekolah lain, MTS lain yang belum punya pengetahuan tentang materi ini, bisa diajak yuk kerjasama bareng-bareng, ikut perpustakaan saya, yuk kita kerja bareng-bareng, kan bisa dimanfaatkan juga kan, berbagi ilmu itu silang layan namanya juga kan, kerjasama. Nanti Pak Tuan Guru Maidi nanti jadi fasilitator di Lombok Barat. Antar Bapak sekolah jadi fasilitator. Ini loh yang saya dapat. Tahu nggak? Semua ditanya. Nggak tahu. Susah ini. Bisa itu kan, mentransfer ilmu kan, berbagi ilmu sama teman yang lain. Ajak kerjasama bareng-bareng caranya. Allah Pak, insya Allah. Oh ya. Nanti kalau saya main ke Lombok Barat ini saya cek nanti. Iya, siap ya. Pak, siap. Ya.
Ada yang lain lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Jadi kalau Ya. kalau misalnya banyak buku hilang, itu berarti masuk ke pemeliharaan. Nah, mana yang kira-kira lebih urgent antara kita pengecekan buku-buku itu kembali sama klasifikasi, Pak? Kalau sama-sama gininya juga ya, sama-sama membutuhkan waktu dan tenaga juga itu kan. Stok oknum, itu bahasanya kan stok oknum, kita mengecek keberadaan koleksi kita. Nah, untuk klasifikasi memberikan tabel buku. Nah, kalau pengecekan itu kan kita cocokkan dengan buku induk, sama enggak? Tapi lebih gampang sih pengecekan. Hanya lebih mudah itu stok oknum karena kita hanya mengecek saja, sesuaikan buku induk dengan koleksi yang ada di rak dan dipinjam. Ya. Jadi di buku pinjam itu kan banyak buku-buku yang dipinjam, Bapak Ibu tidak memperhatikan pengembaliannya, itu bisa diminta juga kan, diminta. Atau mau ngambil sirkulasi, bisa sirkulasi kan, cara pengembalian, cara peminjamannya bisa. Banyak yang bisa diangkat ya. Bukan, banyak yang bisa diambil, jangan diangkat. Diangkat aja tapi nggak diambil. Izin Pak. Iya. Gimana? Ini kan di perpustakaan sekolah saya bukunya memang sama sekali belum diklasifikasi. Terus tahun 2020 dapat bantuan buku hibah dari dana dari Dinas Pendidikan, itu masih dalam terus rencana saya itu saya ambil lebih dulu. Terus buku-buku yang lama belakangan lah, berarti kita kan lebih gini, siapa tahu ada pemeriksaan dari Tak juga, ya. Kita kan sudah bisa berapa buku, berapa judul kan bisa juga laporkan. Iya. Bisa, berarti Pak Made mengambil gini ya, pengadaan dengan cara hibah atau hadiah ya. Nanti prosesnya itu dipaparkan Pak Made ya. Mendapatkan buku hibah dari instansi mana. Nah, nanti selanjutnya saya akan olah, saya akan berikan klasifikasi, ya masukkan ke buku induk seperti itu ya. Bisa ya seperti itu Pak Made. Ya, berarti kan itu dari hibah atau dari hadiah bahasanya. Ya. Kalau yang belum punya mau minta buku pengembangan bahan pustaka dengan cara meminta atau membuat proposal ke instansi lain atau ke perpustakaan untuk meminta koleksi bahan pustaka bisa ya. Prosedurnya seperti apa dijelaskan di sana, membuat proposal dulu ya, terus berkunjung ke sekolah ya, apa ke instansi yang akan kita mintakan buku ya. Selanjutnya bikin MOU kan, kerja perjanjian seperti apa, bisa nanti dijelaskan di dalam itu ya. Pokoknya dibuat, diisi ya. Udah nanti tinggal ngomong, ditanya jawab. Udah, nanti soal hasil, nilai enggak usah dipikirin. Siapa? Tadi, ya. Halo. Halo ya. Iya. Kalau programnya klasifikasi terhadap buku yang baru bisa nggak? Bisa, bisa itu. Bisa mengklasifikasi. Kemarin ada pembelian buku seperti diklasifikasikan. Masih belum katakanlah serah terima ke perpustakaan. Ya, nanti tahap-tahapannya mengklasifikasi seperti apa. Kan dijelaskan nanti ya. Mencari dari alat mesin pencari EDDC dan belangkon, bisa ya, dan manual. Proses tahapan-tahapannya dijelasin ya. Nanti kan kalau misalnya kurang kan nanti teman-teman yang lain beri masukan. Jangan nanti sepakat di kelompok itu dilarang bertanya, diam lebih bagus ya. Jangan kerjasama, pokoknya sepakat diam saja. Ada pertanyaan diam, idem semua nanti.
Tadi mau nanya kembali, kan Ya. baru ini kan kita pengadaan buku pembelajaran KMA 183 untuk agama. Berarti kita bisa ya untuk memasukkan ini sebagai action plan-nya kita. Baru-baru ini sih. Bisa, Dari dana BOS, Pak. bisa, bisa. Bisa. Bisa, Bu. Yang penting ada sangkutannya dengan materi yang sudah didapat ya. Yang penting sudah ada kaitannya, ada keterkaitan dengan materi yang sudah didapat dari awal sampai terakhir, itu sudah diambil salah satunya. Asal jangan melenceng dari materi itu, dari apa yang sudah didapat. Ya. Sudah cukup? Jadi nanti dicoba-coba lagi ya aplikasinya. Aplikasinya tuh di kotak-katik. Misalnya kalau nggak tahu bisa sharing ke grup ya. Nanti mungkin teman yang lain bisa bantu menjawab. Ya, saling membantu. Mana lebih pas kan? Itu udah gunanya nanti grup ini kan. Fungsinya misalnya Bu Dwi ya, sama Pak Triadi kan mau mengklasifikasi buku. Oh, saya masih bingung ini teman-teman. Mohon dibantu. Ini kelasnya berapa ya? Nanti kan teman-teman bisa mungkin kata kuncinya yang nggak pas, nggak ketemu, mungkin teman lain bisa mengetahui kuncinya seperti ini, klik di mesin pencarian. Oh, pas ketemu dia ya. Kan gangguan fungsinya. Seperti itu ya. Dimanfaatkan grup ini. Nyangkit dan nih. Sudah cukup ya? Ya. Pak. Nah, mau lanjut ke angkatan kedua dulu. Ya. Cukup, Pak. Ya. Baik. Nanti bisa ditanyakan di grup, Pak, kalau kita belum paham. Oh, bisa ya. Kalau mau bertanya di grup, kalau malu mau bertanya, bisa langsung dijawab aja, nggak apa-apa ya. Ya, supaya teman-teman yang nggak tahu apa yang mau ditanyakan, kalau mau langsung japri, boleh ya, nggak apa-apa. 24 jam aktif kalau nggak tidur. Siap ya. Nah, jadi mungkin ini pertemuan kita untuk materi yang terakhir ya, Ibu ya. Mungkin nanti ketemu di apa namanya di action plan kalau pas ketemu di kelompoknya saya. Nah, jadi nanti saya mohon maaf pada Bapak Ibu ini kalau dalam penyampaian baik dari materi dan praktek terdapat kata-kata saya yang kurang pas, kurang berkenan ya, mohon dimaafkan ya Pak Made. Ini saya Pak Made, Pak Jasmine sering goda ini. Mohon dimaafkan nih Pak Made ya. Sama Bapak Ibu yang lain jangan sampai Sama-sama nanti. Pak Adi, sama-sama. Nah, nanti Pak Made nih tiada maaf bagimu Pak Adi. Bikin saya nambah pusing ya. Jangan gitu Pak Made ya. Saya dari awal aman-aman saja, malah puyeng. Nanti tidak bisa tidur. Mau tidur ikat angka aja. Kelas berapa ini mau ditaruh? Kelas berapa mau ditaruh? Kebayang mau tidur. Gara-gara Pak Adi saya nggak bisa tidur. Ya, ampura Pak Adi ya. Nah, sama teman-teman yang lain ya. Baik. Pak Adi, saya juga mohon maaf. Ya, ya sama-sama ya. Nah, kita cukupkan ya. Kita tutup dengan doa. Semoga yang sudah kita dapatkan diberi keberkahan. Berdoa, silakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon pamit ya. Salam. Ya.